Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah Keuangan Pemerintahan, yaitu Ibu Dr. Sylviana, SMSI AKSIE, yang telah memberikan kami tugas untuk video pembahasan tentang laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat oleh BPK tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Mauludina, kemudian ada Kang Asep Sinaria, kemudian ada Kang Arif Helmi, dan yang terakhir ada Pak Darmawel Ahmad. Sebelumnya kita tahu bahwa BPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tujuan pemeriksaan BPK sendiri adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada dasar hukum, lingkup, dan tanggung jawab tujuan dan standar pemeriksaan. Kemudian ada sistematika pelaporan. Yang ketiga ada opini BPK atas LKPP tahun 2022. Yang keempat ada hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima ada rekomendasi BPK. Yang keenam ada perkembangan opini LKKL dan LKBUN tahun 2018 dan sampai tahun 2022. Yang ketujuh ada hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal. Yang kedelapan ada komentar kelompok atas hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan. Next, Kang. Dasar hukum, lingkup, dan tanggung jawab, tujuan, dan standar pemeriksaan. Dasar hukum. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Adapun lingkup dan tanggung jawabnya, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPP tahun 2022 meliputi neraca tanggal 31 Desember tahun 2022, laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja negara, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir, LKPP adalah tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Adapun tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Yang berikutnya ada standar pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang telah ditetapkan dengan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017. Untuk selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Kang Arif Helmi. Silakan, Kang. Baik, terima kasih Teh Intan. Saya akan melanjutkan, yaitu yang kedua, sistematika pelaporan. Hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 terdiri dari yang pertama itu ringkasan eksekutif, yang kedua itu laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas LKPP tahun 2022 yang memuat opini, yang ketiga itu LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat itu laporan tambahan yang mana terdiri dari atas laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal. Untuk yang ketiga yaitu opini BPK atas LKPP tahun 2022, yang mana BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau biasa disingkat dengan WTP atas laporan hasil
pemeriksaan pemerintah pusat tahun 2022. Untuk yang keempat, yaitu hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK menemukan 16 permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan undang-undang sebagai berikut. Yang A, penentuan sistem sakti dalam penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai. Yang B, pengelolaan fasilitas dan insentif perpajakan tahun 2022 belum memadai sebesar 2,3 triliun rupiah. Yang ketiga, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPN terindikasi kurang disetorkan sebesar 7,66 triliun rupiah dan terlambat disetorkan dengan potensi sanksi sebesar 616,14 miliar rupiah dan 1.338 US dollar. Untuk yang keempat yaitu pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada 39 kementerian atau lembaga minimal sebesar 2,38 triliun rupiah serta pengelolaan piutang bukan pajak pada 21 kementerian atau lembaga sebesar 727,11 miliar belum sesuai ketentuan. Yang E, pengelolaan belanja subsidi bunga kredit usaha rakyat atau disingkat KUR belum sepenuhnya didukung dengan kebijakan pelaksanaan dan anggaran, serta mekanisme verifikasi yang memadai untuk memastikan pemenuhan kewajiban pemerintah atas program subsidi bunga atau subsidi margin reguler dan tambahan, serta imbalan jasa penjaminan atau UJP KUR pada masyarakat dan badan usaha penyalur. Untuk yang F yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pada 78 kementerian lembaga minimal sebesar 16,39 triliun rupiah belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Untuk yang G, pelaksanaan kebijakan penyaluran dana bagi hasil secara non-tunai melalui fasilitas Trisi Deposit Factory atau bisa disingkat dengan TDF tahun 2022. Untuk yang H, komponen cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB di luar hasil kesepakatan Indonesia-Cina belum ditetapkan skema penyelesaiannya dan penundaan cost overrun proyek KCJB hasil kesepakatan Indonesia-Cina dari porsi pinjaman berpotensi membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero. Untuk yang I, penyelesaian piutang negara, pemberian pinjaman tidak sepenuhnya optimal. Untuk yang J, penetausahaan piutang perpajakan pada Kementerian Keuangan belum sepenuhnya memadai. Yang K, penatausahaan datang hitam dan pada Kementerian Keuangan belum sepenuhnya memadai. Untuk L, piutang pajak macet dan piutang pajak daluarsa belum dilakukan tindakan penagihan yang optimal. Untuk yang F, tindak lanjut normalisasi aset tetap sebesar 529,47 miliar rupiah serta pengelolaan aset tetap pada 58 kementerian lembaga sebesar 36,53 triliun rupiah, persediaan pada 47 kementerian lembaga sebesar 11,58 triliun rupiah dan aset lainnya kepada 23 kementerian lembaga sebesar 2,36 triliun belum memadai. Untuk yang N, pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau BTD, barang yang dikuasai negara atau BDN, dan barang yang menjadi milik negara atau BMMN belum sepenuhnya memadai. Untuk yang O, pengelolaan kas pada 23 kementerian lembaga sebesar 61,94 miliar rupiah belum sepenuhnya memadai. Dan yang terakhir, penyajian akses konsesi jasa dan properti investasi pada KLPP tahun 2022 belum sepenuhnya memadai.
Untuk selanjutnya, mangga Pak Darmawan untuk menjelaskan. Nuhun Kang Arif. Untuk nomor 5 adalah rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK berkaitan dengan permasalahan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku pemerintah antara lain: 1. Memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan antara lain untuk menyempurnakan sistem sakti dalam rangka mendukung pengelolaan kas, aset tetap, aset tak berwujud, aset lain-lain, dan persediaan, serta mendukung proses identifikasi transaksi resiprokal secara lengkap dan kebutuhan analisa lokasi secara komprehensif atas risiko dan pengendalian yang diperlukan terkait dengan keandalan, integritas, dan akurasi saldo yang dihasilkan oleh sistem sakti. Yang ketiga, berkoordinasi dengan Menteri pimpinan lembaga terkait untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di kementerian lembaga melalui optimalisasi pemanfaatan sistem sakti. Yang keempat, berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan kementerian lembaga untuk melakukan identifikasi sebab mendasar terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja. Nomor 5, meningkatkan kualitas penilaian kinerja anggaran kementerian lembaga dan kualitas data penyaluran bantuan pemerintah. Nomor 6, menginstruksikan Direktur Sistem Manajemen Investasi berkoordinasi dengan instansi lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan piutang negara pemberian pinjaman. Nomor 7, menyempurnakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus serta kebijakan teknis lainnya yang mengatur penyajian aset dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau selaras dengan PSAP nomor 17. Yang kedua, memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan Direktur, Kepala Kanwil DJP atau Kepala KPP terkait antara lain untuk: 1. Melakukan validasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif wajib pajak secara optimal. Yang kedua, melakukan penelitian atas pemanfaatan fasilitas PPN dibebaskan, PPN tidak dipungut, dan PPN DTP. Yang ketiga, memutakhirkan data piutang pajak pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Taxpayer Accounting, modul Revenue Accounting System, TPA modul RAS secara periodik. Yang keempat, berkoordinasi dengan pejabat di Sekretariat Pengadilan Pajak untuk mengembangkan sistem layanan data Kementerian Keuangan yang dapat menyajikan data permohonan banding secara real time ke dalam sistem pada DJP. Nomor 5, melakukan perbaikan sistem di DJP yang mencakup pengendalian untuk memastikan penghitungan penyisian piutang perpajakan telah sesuai dengan rincian dan nilai barang sitaan atau acunan yang lengkap dan akurat. Yang selanjutnya, memantau status perkembangan barang sitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak dan memutakhirkan data barang sitaan ke dalam DJP. Yang selanjutnya, melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluarsa penagihan dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan. Nomor 8, melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penagihan pajak yang dilakukan KPP. Dan yang terakhir, mengembangkan SIDJP yang membantu proses optimalisasi penagihan piutang pajak. Yang ketiga, memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi UKM untuk mengidentifikasi penyebab tertolaknya tagihan SDSM KUR serta melakukan perbaikan fitur SIKP untuk menampilkan penyebab status tolak dengan melibatkan bank penyalur. Yang keempat, memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menyelaraskan pengaturan penetapan batas saldo kas daerah serta melakukan evaluasi dan perbaikan atau perhitungan kembali atas formulasi perhitungan serta penggunaan data yang valid penyaluran dana bagi hasil dana alokasi umum melalui fasilitas CDF.
Yang kelima, memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau lain, satu, berkoordinasi dengan Menteri Pimpinan Lembaga untuk mengkaji dan mengevaluasi sistem pengelolaan aset tetap, aset tak berwujud, aset lain-lain, dan persediaan. Yang kedua, mempercepat proses sertifikasi tanah milik susun dan menetapkan mekanisme realisasi data BM antara DJBC dan DJKN. Menyempurnakan sistem informasi manajemen aset negara agar dapat mendukung proses identifikasi dan pelaporan aset-aset yang memenuhi karakteristik properti investasi. Yang kelima, berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan aset dalam pengelolaan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan aset pengelolaan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara yang memenuhi karakteristik properti investasi. Yang keenam, memerintahkan Direktur Jenderal Bea Cukai antara lain, satu, membangun dan mengimplementasikan aplikasi dan prosedur pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN. Yang kedua, memonitor dan mendorong percepatan pembangunan hingga implementasi CESA 4.0 secara penuh pada seluruh kantor pelayanan. Yang ketiga, mengendalikan pelaksanaan rekonsiliasi data pelimpahan piutang negara dan mendorong penelusuran piutang negara yang dilimpahkan yang belum diketahui KPKNL mitranya. Yang keempat, menginstruksikan Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC berkoordinasi membangun dan mengimplementasikan sistem aplikasi yang dapat mencatat dan melakukan monitoring piutang rush handling. Yang ketujuh, memerintahkan Inspektur Jenderal Kemenkeu berkoordinasi dengan BPKP dan Itjen Kementerian Lembaga merumuskan kebijakan yang efektif untuk menghindari permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja, aset tetap, aset tak berwujud, aset lain-lain, dan persediaan. Nomor 8, melalui Komite KCJB berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penetapan kebijakan sehubungan dengan penyelesaian jenis pekerjaan pada saat cost overrun yang tidak disepakati dengan pihak Cina. Memerintahkan Direktur Utama PT KAI Persero menyusun strategi pemenuhan pendanaan cost overrun porsi non-ekuitas melalui pinjaman dan mitigasi risikonya secara memadai dan melakukan mitigasi risiko atas dampak pemenuhan kebutuhan pendanaan cost overrun melalui pinjaman yang dilakukan oleh PT KAI Persero selaku pimpinan konsorsium. Nomor 9, memerintahkan seluruh menteri pimpinan lembaga untuk menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada kementerian lembaga dan menetapkan dasar hukum atas PNBP yang belum memiliki dasar hukum. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PNBP dan piutang bukan pajak pada kementerian lembaga. Yang ketiga, menetapkan mekanisme implementasi penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan PNBP pada kementerian lembaga. Yang keempat, melakukan optimalisasi penagihan piutang bukan pajak melalui upaya-upaya strategis dan sistematis dalam rangka penyelesaian piutang bukan pajak. Yang ke-10, menetapkan kebijakan proses penyelesaian kewajiban pemerintah atas pelaksanaan program subsidi tambahan KUR sesuai dengan Permenko Perekonomian nomor 2 tahun 2022 dan Permenko Perekonomian nomor 5 tahun 2022. Dan yang ke-11, berkoordinasi dengan Menteri Pimpinan Lembaga terkait untuk mendorong mitra agar menyediakan dokumen yang memadai untuk pengukuran nilai wajar aset konsesi jasa partisipasi mitra. Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan undang-undangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Asep. Mangga Kang Asep. Terima kasih Pak Dharma. Untuk perkembangan opini LKKL dan LKBUN tahun 2018 sampai 2022, entitas pemeriksaan pada tahun 2022 mencakup 82 kementerian lembaga dan 1 BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN tahun 2018 sampai 2022 sebagai berikut. Untuk tahun 2018 ada 87 entitas pelaporan, di mana
ada 82 yang mendapatkan WTP, sementara untuk yang WDP 4 entitas yang tidak memberikan pendapat, yaitu 1 entitas. Untuk tahun 2019 ada 88 entitas, sebanyak 85 entitas mendapatkan wajar tanpa pengecualian, sementara 2 entitas mendapatkan wajar dengan pengecualian, 1 entitas tidak memberikan pendapat. Untuk tahun 2020, dari 87 entitas pelaporan, sebanyak 85 entitas mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, kemudian 2 entitas mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Untuk 2021, dari 88 entitas, sebanyak 84 entitas mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, kemudian untuk 4 entitas mendapatkan wajar dengan pengecualian. Tahun 2022, dari jumlah entitas sebanyak 83 entitas, 82 entitas mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, dan 1 entitas mendapatkan wajar dengan pengecualian. Hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal. BPK telah melakukan review atas 47 kriteria. Hasil review menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian sebagai berikut. Pertama, sebanyak 24 kriteria mencapai level advance, terdiri dari 7 kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 8 kriteria pada pilar perakiraan fiskal, dan penganggaran. 8 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan 1 kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya. Kedua, sebanyak 15 kriteria mencapai level good, terdiri dari 5 kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 4 kriteria pada pilar perakiraan fiskal dan penganggaran, 3 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan 3 kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya. Dan sebanyak 8 kriteria masih pada level basic, terdiri dari 1 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan 7 kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya. Penilaian atas pemenuhan kriteria pilar transparansi fiskal tersebut didasarkan pada praktik-praktik yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2022. Next, komentar kelompok atas hasil pemeriksaan LHP. Komentar kelompok kami atas LHP tersebut bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan PSP 100, 200, dan PSP 300, yang diantaranya memuat 7 unsur temuan dalam BPK, diantaranya ada judul, kondisi, kriteria, akibat, sebab, tanggapan entitas, dan rekomendasi. Yang kemudian dari masalah yang ditemukan itu dibagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Adapun masalah-masalah tersebut, BPK juga telah memberikan penjelasan mengenai rekomendasi yang harus dilaksanakan untuk perbaikan. Tetapi keberhasilan fungsi pemeriksaan BPK tidak semata-mata dilihat dari banyaknya temuan, tapi juga bagaimana BPK dapat mendorong tata kelola keuangan yang menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban, dan hal tersebut hanya akan terwujud jika seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu penting sekali bagi instansi tersebut dapat menindaklanjuti rekomendasi dari BPK agar tidak ditemukan lagi temuan serupa di pemeriksaan selanjutnya. Demikian pemaparan dari kelompok kami terkait laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.